sobat, kita jumpa lagi di kanal saya, Andre Vincent Wenas. Baru-baru ini, tepatnya Jumat 21 Mei 2021 yang baru lalu, akhirnya gencatan senjata terjadi di jalur Gaza. Konflik antara Israel dan Hamas berhasil dihentikan paling tidak sementara ini, dan tidak terjadi tembak-tembakan lagi. Nah, ada peristiwa menarik di balik peristiwa gencatan senjata ini. Nah, dari catatan Yosef Herman Wenas yang telah menyelidiki peristiwa ini dari berbagai sumber, dia membuat catatannya yang berjudul Intelijen Mesir di balik gencatan senjata. Apa ceritanya? Begini. Jumat 21 Mei 2021 jam 2 dini hari waktu Gaza disepakati gencatan senjata antara Israel dan Hamas akhirnya. Nah, hari Kamisnya 20 Mei, sehari sebelumnya, jam 6 sore waktu Washington DC atau sekitar jam 1 pagi di Gaza, itu artinya sudah hari Jumat, media massa Amerika Serikat menayangkan pidato singkat Presiden Joe Biden, hanya 3,5 menit, tentang gencatan senjata Israel-Hamas ini. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kalimat dari pidato Joe Biden ini, satu potongan. Beliau bilang begini, "Folks, I've just spoken with Prime Minister Netanyahu. Earlier today, I spoke with President Al-Sisi of Egypt. Prime Minister Netanyahu informed me that Israel has agreed to a mutual unconditional ceasefire to begin in less than 2 hours. The Egyptians have now informed us that Hamas and the other groups in Gaza have also agreed." Jadi ada kesepakatan. Dan memang betul, in less than 2 hours sejak pidato Biden itu, gencatan senjata terjadi. Tetapi siapa the Egyptians dalam bentuk plural ini yang dimaksud Joe Biden dalam kalimatnya yang terakhir? Jadi ada orang Mesir lain yang terlibat selain tentunya Presiden Abdel Fattah al-Sisi itu sendiri. Nah, mereka adalah orang-orang Egyptian General Intelligence Directorate, EGID. Ya betul, Badan Intelijen Mesir, di bawah kendali Jenderal Abbas Kamel, yang mulai beroperasi, kalau persiapannya sih sudah jauh lebih lama, yang sejak Kamis 20 Mei 2021 atau sehari sebelum gencatan senjata itu terjadi. Ada 2 delegasi, yang satu langsung menuju atau masuk ke jalur Gaza, ketemu dengan Ismail Haniyeh, ini pimpinan Hamas, sedangkan yang lainnya ke Tel Aviv, ke Mabes atau markas besarnya IDF, Israel Defense Force, di kawasan Hakiria. Delegasi yang ke jalur Gaza masuknya melalui Rafah checkpoint di perbatasan Mesir-Gaza. Hamas memang lebih gampang diyakinkan, langsung setuju, besok Jumat jam 2 pagi mulai gencatan senjata. Justru Israel yang lebih sulit. Dari sumber Perancis ada informasi begini. In the countdown to the 2 a.m. ceasefire, whose timing Hamas had confirmed but Israel did not, Palestinian rocket salvos continued and Israel carried out at least 1 airstrike. Jadi Israel masih terus menyerang. Artinya sangat mungkin roket Qassam ini balasannya ditembakkan kembali. Nah, informasi ini cocok dengan sumber di Washington DC yang bilang things could go crosswise with hours to go before the ceasefire took effect. The president and senior aides had over 80 engagements by phone or in person in search of an endgame to the fighting. Jadi, pada jam-jam sebelum Presiden Biden menyampaikan konferensi persnya, memang tegang. Komunikasi sangat intensif by hourly basis. Joe Biden baru yakin setelah PM Netanyahu menelepon untuk kedua kalinya hari itu, sudah agak sorean, dan menyampaikan, "It appeared the furious fighting between Israel and Hamas was about to end." Ini suatu flurry of diplomacy, segitiga Kairo, Tel Aviv, Washington, di balik gencatan senjata yang melegakan dunia itu.
Urutannya tidak salah, Kairo memang ada di depan. Tetapi siapa yang akhirnya berhasil meyakinkan Perdana Menteri Netanyahu sehingga menelepon Presiden Joe Biden untuk kedua kalinya? Saya membayangkan situasinya seperti ketika Letjen LB Murdani tiba di Bangkok bersama pasukan baret merahnya. Dan ternyata diplomasi kita belum berhasil memperoleh izin untuk penyerbuan ke Woyla dari Perdana Menteri Prem Tinsulanonda. Ini kisah pembajakan pesawat Garuda Indonesia Woyla di Bangkok dulu itu ya. Tibanya Murdani dan pasukannya sudah malam hari. Entah bagaimana cara ngomongnya, dua hal bisa dilakukan oleh Benny Murdani waktu itu. Satu, meminta agar Prem Tinsulanonda yang sudah masuk kamar tidur dibangunkan untuk bicara. Yang kedua, dalam pembicaraan meminta kepastian izin penyerbuan yang ditunggu-tunggu, dan ternyata dikabulkan, diberikan. Nah, Jenderal Abbas Kamel bukan baru kali ini saja ke Tel Aviv. Belum 2 bulan lalu, dia ketemu para pejabat tinggi Israel untuk mengatur kunjungan Perdana Menteri Netanyahu ke Mesir. Terakhir, Netanyahu berkunjung ke Kairo, ketemu Hosni Mubarak tahun 2011. Nah, memang di sini ada agenda geopolitik tersendiri soal kunjungan kedua Netanyahu ke Mesir ini. Sumber Rusia malah menyebutkan pertemuan Kamel dan Netanyahu di akhir Februari 2021 itu dilakukannya di Beit Agion. Ini adalah kediaman resmi Perdana Menteri Israel, di mana? Di Yerusalem. Nah, ini menurut Yosef Herman Wenas bisa diinterpretasikan atau dimaknai, diartikan bahwa Mesir itu sebetulnya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Itu cerita di belakang gencatan senjata dan beberapa implikasi dari pertemuan-pertemuan Badan Intelijen Mesir dengan Israel. Kiranya bisa menjadi sekedar masukan dan perspektif bagi kita. Demikian catatan dari Yosef Herman Wenas yang ditulisnya di Yogyakarta 22 Mei 2021 yang baru lalu. Kita jumpa lagi di session berikutnya.